Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada informasi menarik nih terkait tiga jenis besaran tunjangan sertifikasi triwulan 1 2025. Nah, Bapak Ibu kita ketahui untuk tunjangan profesi guru akan pencairan tidak lama lagi Bapak Ibu. Di Info GTK sepertinya sudah penarikan data ya. Makanya per hari ini itu sedang maintenance dan perbaikan. Kita berharap semoga setelah muncul Info GTK, validasi data kita sudah muncul, valid atau tidaknya. Nah, terkait tiga besaran TPG triwulan 1 ini, itu yang pertama non PNS ya, non ASN atau honorer itu 2 juta per bulan. Ini sudah confirm, sudah dikonfirmasi oleh Pak Menteri Pendidikan, dan termasuk juga anggarannya itu diamankan, jadi tidak terdampak efisiensi. Jadi tetap 2 juta. Ada kenaikan 500.000 yang tahun lalu itu masih di angka 1.500.000 per bulan untuk non ASN, tahun ini menjadi 2 juta. Nah, untuk PNS itu kita ketahui akan berbeda besarannya. Yang pasti rujukannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk besaran gaji pokok PNS. Ya, setiap PNS akan berbeda-beda menyesuaikan dengan golongan dan masa kerjanya. Begitupun dengan P3K, besarannya itu mengacu pada gaji pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Kita kan coba cek sebentar rentang gajinya per golongan Bapak Ibu ya terkait PNS dan P3K ini. Nah, untuk PNS itu kita ketahui tadi referensinya atau rujukan gaji pokoknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Ini gaji pokok untuk PNS golongan 3 dan golongan 4 guru ya, karena guru rata-rata itu sudah golongan 3 saat ini ya. Kalau pengangkatan guru itu selalu mulai dari golongan 3, karena kalau sarjana itu kan mulai dari golongan 3. Nah, golongan 3A itu rentangnya berdasarkan PP 5 2024 terendah 2.785 dan tertinggi 4.575.200. Lagi-lagi menyesuaikan dengan masa kerja Bapak Ibu ya. Setiap PNS tentu akan berbeda-beda jika masa kerjanya juga berbeda. Nah, golongan 3B itu antara 2.900.000 sampai 4.768.000. 3C 3.026.000 sampai 4.970.500. 3D 3.154.400 sampai 5.180.700. Nah, untuk golongan 4 3.287 4A ya sampai 5.399. 4B 3.426.000 sampai 5.628.000. Golongan 4C 3.571.900 sampai 5.866.400. 4D 3.723 sampai 6.114.000. 4E 3.880.000 sampai 6.373.000. Ini untuk golongan PNS. Kalau P3K ya, itu regulasinya adalah Perpres nomor 11 tahun 2024. P3K terangkat itu guru pasti mulai dari golongan 9 karena S1 ya. Golongan 9. Jadi golongan 9 di P3K itu setara golongannya dengan PNS 3A seperti itu. Nah, untuk masa kerja 0 tahun ya 3.203.600. Ini gaji pokoknya ya. Kemudian masa kerja 32 tahun itu 5.261.000. Jadi ini perlu kita pahami Bapak Ibu, masa kerja P3K ini yang kami lihat di lapangan itu ketika terangkat selalu dihitung dari masa kerja 0 tahun. Seperti itu, meskipun honornya sudah bertahun-tahun, tapi ketika terangkat SK-nya itu dihitung dari masa kerja 0 tahun. Jadi semua mulai dari angka 3.203.600 seperti itu. 3.203.600. Selanjutnya golongan 10, entah apakah sudah ada di P3K di Indonesia yang sudah masuk golongan 10 atau yang gold sampai golongan 10. Ini menarik juga nih informasinya, kalau ada boleh dicantumkan di kolom komentar. Karena setahu kami yang rata-rata P3K hari ini golongan 9. Tapi siapa tahu ada golongan 10, boleh cantumkan di kolom komentar. Golongan 10 itu masa kerja 0 tahun 3.339.000. Golongan 11 itu masa kerja 0 tahun 3.480.000. Golongan 12 masa kerja 0 tahun 3.627.000. Golongan 13 itu
Masa kerja 0 tahun 3.781.000. Kemudian golongan 14, masa kerja 0 tahun itu gaji pokoknya 3.940.000. Golongan 15, masa kerja 0 tahun gaji pokoknya 4.107.000. Golongan 16 ya, 16 itu masa kerja 0 tahun 4.281.000. Dan golongan 17 itu masa kerja 0 tahun 4.462.000. Nah, kemudian kita ketahui bahwa mulai 2025 tunjangan profesi guru ASN maupun non-ASN itu ditransfer langsung ke rekening guru. Jadi tidak ada lagi skema penyaluran melalui daerah. Semuanya akan melalui kementerian langsung ke rekening guru. Dan juga tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi, ini tidak terdampak efisiensi anggaran. Kita ketahui saat ini pemerintah itu ramai melakukan efisiensi anggaran, baik di tingkat kementerian lembaga bahkan ke daerah ya. Karena memang instruksi presiden untuk efisiensi anggaran, penghematan anggaran, sehingga banyak pos-pos anggaran kemudian yang dipangkas, dikurangi seperti itu. Nah, untuk tunjangan sertifikasi guru ini tetap diamankan oleh Kementerian Pendidikan. Ini disampaikan langsung oleh Pak Menteri beberapa waktu yang lalu. Mari kita simak apa yang disampaikan Pak Menteri terkait hal ini. Kemudian sertifikasi yang existing sekarang, yang termasuk yang lulus tahun 2024 sebanyak 600.000 sekian itu tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data, dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana, karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya di pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Mudah-mudahan. Sekarang masih prosesnya masih berjalan untuk verifikasi nomor rekening para guru itu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan BIM, mungkin satu lagi yang lain saya kira dari Bu Esti, ini selalu pertanyaannya tajam dan menggetarkan begitu dengan retorika yang luar biasa, khas kampanye. Yang pertama, Bu, kami dapat informasi dari Wakil Menteri Keuangan, dari 3 istilah yang Bu sampaikan itu penjelasannya itu blokir efisiensi. Saya nggak tahu namanya apa itu. Karena memang beberapa masih ada yang mungkin dibuka lagi. Nah, cuma bukanya kapan itu kami tidak tahu. Kemudian dana itu kemana kami juga nggak tahu, karena itu tidak pada kami wewenangnya. Jadi dana itu tetap ada di DIPA, Bu. Nah, tinggal nanti ya penjelasan blokir efisiensi bagaimana mungkin nanti bisa Ibu panggil Wakil Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Kemudian untuk BIM, kami sampaikan di situ bahwa BIM 4 itu sudah yang terakhir, dan kami memang kewenangannya sekarang sebatas memberikan pelatihan. Nah, untuk beasiswanya itu sudah ada pada kakak kami, Kementerian Dikti Saintek. Jadi biar nanti kakak kami yang menjelaskan soal itu. Kami kira demikian jawaban saya untuk BIM. Yang lain saya kira sudah kami berikan jawaban semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa memberikan klarifikasi atas beberapa masukan dan sekaligus tanggapan dan juga pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ketua.